Apa tuh? Biasa masuk soalan Hukum hukum. yang berkembang dalam masyarakat terhadap satu perkara yang terjadi, yang dilihat, yang sudah viral maupun tidak viral. Yang selama ini tidak viral, tidak ketahuan. Nah setelah viral baru ketahuan ini gawe-gawe oknum-oknum yang kurang ajar, yang bodoh. Nah itu. Jadi Kiron, memang kita sebagai akademisi ya, memang pertemuan yang spontan seperti ini kita sangat bagus. Apalagi kita sekarang kan lagi libur, karena tugas ngajar itu kan sedang kita laksanakan libur. Jadi aku kira ngobrol santai seperti ini sangat bagus. Mudah-mudahan ya tidak sekali ini baik, bisa kita lakukan di hari yang lain misalnya kan. Di rutin kok, Pak Dekannya lah. Bisa. Kalau di langsung di ini Pak, apa namanya di program kan ya? Iya, Ya, bisa. program ke kegiatan ini. Apa yang lagi ngetren di masyarakat sekarang misalnya kan kita bicarakan. Itu kan sebagai bentuk apa partisipasi kita sebagai akademisi kan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau bahkan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Dan praktek-praktek itu sering terjadi. Aku punya ponakan kuliah di Indralaya, bawa mobil pribadi, isi ada kawan dari Belaju, stop di Jakabaring sini. Iya. Dengan surat hilang, kesalahannya karena surat G. Iya. Aku ngomong sama polisi. Kalau polisi masuk, kalau bisa jadi polisi itu caranya bagaimana sih? Langsung itu ke wakil kasat lantasnya. Kenapa? Lah ini mobil pribadi saya bilang. Kok kau disurat kir? Alasan dari mana surat hilangmu? Dari mana? Dan mahasiswa yang bersangkutan, Bonan itu ditanda tangan. Aku udah tahu, aku tanda tangan. Kalau udah tahu jangan tanda tangan, bodoh. Jadi nyambung tadi Pak Dekan. Iya. Nyambung tadi Pak Dekan. Karena ini sudah disetujui, perlu berarti forum ini perlu diberi nama kan nih Pak Dekan. Iya. Gimana dinamoin? Boleh nggak? Iya. Kita ngopi kan? Iya. Ngopi kudai. Gimana? Cocok. Nama itu apa yang lain? Tapi mungkin harus satu kaitan central hukumnya. Pintar, kumpulan, dosen. Jadi Mantap. ngobrol pintar, gitu kan? Iya, Kumpulan, dosen. Kalau disingkat apa itu? ngopi kudai. Kopi Kuda. Baso, Iya. gitu kan? Iya. Baso dusun. Ngobrol pintar, Kumpulan dosen, dosen. dosen. Fakultas Hukum. Iya. Fakultas Hukum UN Jadi Palembang. ngopi kudai. Iya. Jadi, Palembang. Ngopi Iya. kuda itu kan identiknya tuh minum kopi terdahulu itu mencirikan kehangatan lah. Iya. Kehangatan, kebersamaan untuk terus berkumpul. Iya. Nah, itu khas Indonesia juga itu kan. Sudah Ya. Kepalanganan supaya jadi formal, Mm. kita sahakan ya. Itu kan, kita ketok palu nih ya. Jadi kalau diketok palu oleh dekan itu kan resmi mati. Cocok. Kaget terus kan. dengar Jimmy itu tertarik aku. Iya. Males mager. Mm. Mager itu malas gerak. Malas gerak. Levelnya jadi semangat. Rager, rajin Rager. gerak. Wah, mantap itu Pak rajin gerak. Rager. Jadi seger data. Iya. Jadi salah satu silaturahim juga Pak ya, Iya. yaitu menambah wawasan. Di samping itu selain ini mahasiswa itu melibatkan Iya. mereka terbiasa untuk cepat tanggap terhadap apa yang terjadi di Dinamika hukum yang ada. Iya. masyarakat. Jadi sama Pak Dekan Iya. kira-kira kita nih ke Kita- depannya apalah kira-kira Kita apa resmi ke dulu. Ya. Kita resmi ke dulu. Gitu. Kalau resmi berarti ini akan berlangsung terus kan? Insya Allah kita terus ya. Iya. Artinya tidak tergantung pimpinan ini dan ini sudah satu program. Iya. Jadi tanpa pimpinan yang ini pimpinan yang baru ada usaha ini. Iya. Jadi Pak, Yudi tradisi sih, Pak. gimana? Kalau jadi tradisi Tugas di belakang ya? Tugas direktur.
direktur mungkin ketemu. Iya, iyalah. Oke, demikian sekalian Pak Dekan. Heeh. Untuk tugas siapa yang bertanggung jawab nih? Walaupun semi formal nih. Iya. Pak Dekan tunjuk, siapa tunjuk? Yang ngelola apa Iya, ya, yang ngelola supaya aja. ini berterus tadi ya. Iya. Terus kita ada kata yang ditugasnya. Iya. Kata juga. Jadi aku ketok palu dulu, baru nunjuk. Harus kita palu dulu. Iya. Gatel. Kalau nunjuk baru ketok palu kita balik. Ayo. Formal genian. Iya, biar Kita afdol, ucap ya. bismillah dulu kan. Iya. Baik. Oke. Jadi ya secara formal aku sebut dulu. Hmm. Aku sebagai dekan kan. Ah. Supaya ini jadi milik fakultas. Iya. Baiklah, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan yang tidak disangko-sangko ini kita resmikan sebagai pertemuan yang akan kita laksanakan rutin. Apakah 1 pekan sekali, atau 1 bulan sekali, tapi jangan setahun sekali. Iya, alangkah banyak topik yang lewat kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan yang informal ini, ngobrol santai bicara hukum ini kita resmikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Resmi. Resmi. Nah, supaya ini berterus, aku tunjuk Pak Indra Jaya sebagai ketuanya. Nah, untuk koordinator ini Pak Slamet. Baru kaget silakan kita jadi anggota kalau. Siap. Ayo. Kalau kami muda nih Pak, siap bergerak, Nah. pokoknya siap perintah. Mantap. Yang penting apa menghidupkan suasana Iya. akademik. Ini kata Pak Nopri ini mumpung muda. Banyak mager. Apa Iya. Pak lawannya tadi antonimnya tadi? Mager. Mager, harus mager. Iya. Jadi kan banyak sebetulnya masalah hukum yang bisa kita bicarakan santai di sini kan, yang terutama menyangkut ini menyentuh apa namanya rasa-rasa keadilan masyarakat. Contoh kemarin ini misalnya yang heboh di media itu kan ibu-ibu yang ngeluh di media sosial yang katanya suaminya nolong dia kena jambret kan. Banyak dibahas. Iya. Dari Pak Sijaya. Iya, kebetulan penjamretnya tuh mana ceritanya tuh malah meninggal ya. Nah, si bapak ini lagi malah jadi tersangka. Nah, mungkin bisa tuh. Iya. Jadi ngerti bahas itulah. Nah, mungkin kita bahas itu kan Ditambah lagi termasuk yang lain. ya, yang selama ini terjadi. Iya. HP yang lama nomor 146. Nenek-nenek penjaga kebun yang KPK Nah, iya. itu kan urusan yang luar biasa. Iya. Bukan hanya kepastian hukum, kita ini keadilan. Nah, Dan ini saya Pak, di situ Pak tidak Kusrin masuk. lebih menarik lagi karena sudah berlaku KUHP baru itu. Nah, iya. Kaitannya dengan itu pula kan. Jadi masyarakat banyak belum tahu kan. Nah, pasal 34 itu, Amin, mengatakan orang yang melakukan suatu tindak pidana dilarang, tapi karena perlu pembelaan, karena kehormatan, karena terancam, karena susila dan sebagainya, baik sendiri maupun orang lain, dirinya sendiri atau barang orang lain, itu tidak bisa dipidana. Apa? Jelas. Potong dikit Pak, ngopi biar lemah ngobrol. Ngopi kudai. Ah, ngopi kudai. Marco lemah ngobrol. Iya, iya. Pak, ayo. Sudah, Caknya nak dikasih yang panasnya nih. sudah tegas diatur dalam pasal 34, bukan lagi karena not clear. Iya, iya. Bukan lagi. Iya. Bukan lagi, tapi sudah tegas pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang dalam pasal 624 yang mengatakan yang disebut dengan KUHP. Ya. Nah itu. Jelas 624. Apa 623 itu mengatakan undang-undang ini namanya KUHP. Sudah baca. Bukan Jadi, lagi mungkin Pansrap mungkin Raya, ini bukan. Pak Nopri. Bahasa Belandanya Panstrap. Jadi memang pertemuan seperti ini memang sangat baik dilakukan. Jadi antara lain Pak ya, waktu ujian semester kemarin aku lebih banyak di bawah sini. Iya. Nah, karena apa? Karena kepengen ketemu dosen-dosen. Kalau hari-hari kita kan Iya. ngajar. Pak Suaryono ngajar hari Senin, misalnya kan Pak Slamet hari Selasa udah ketemu. Jamnya lain. Lain. Nah, jadi ketika UAS itu kan
bisa ketemu kalau. Nah aku ini kan sebagai kalau dekan sini, oh ya tak kan duduk di pucuk terus kan. Aku pengen ketemu dosen-dosen ngobrol kan. Nah itu terbatas hanya berapa hari. Nah dengan kita bersepakat seperti sekarang ini, aku kira sangat bagus karena itu tadi kita berusaha lah ya. Kalau pacak ini berterus, tidak di hari ini baik. Tadi kalau misalnya cukup sebulan sekali, tapi kalau misalnya ada juga yang nanu, ya silakan dua pekan sekali misalnya kan. Misalnya apa 2 minggu sekali atau 11 tapi begitu ada perkembangan hukum di masyarakat itu Ya bisa kumpul ngobrol itu kan. Inilah mudah-mudahan. Jadi kalau tempat Pak, kira-kira boleh nggak kira-kira pindah-pindah? Iya boleh. Boleh. Ah, Ayo. pindah-pindah misalkan. Ya. Yang enak untuk ngobrol lah ya. Iya, kan? Selain itu kan ngopi ini sekarang sudah jadi tren, bukan lagi orang tua. Kalau dulu kan ngopi cak orang tua lah yang ngopi. Iya, iya. Sekarang yang muda muda itu mau. Iya, iya. Ini ya, makanya bisa menyatukan betul dari tua dari sini. Iya. Kalau di dusun tidak ngopi, Ya. ngupi. Ngopi. Ngopi kuda. Ngopi sama muda. Yang ini disediakan kopi. Kopi yang Kopi keras. keras. Ayo. Tamu saya. Hmm. Pak Otip dari anu itu. Sini Pak Otip. Ya, Dari Tulung Selapan. Cari ke kursi. kami kursi. Ini tamu jauh. Sini, Pak. Sini Pak. Hmm. Sini. Kami ini ngobrol Pak. Sini Pak. Ya. Sini dekat sini. Sini. Sini Pak Otip. Sini Pak Otip. Pak Otip sini Pak Otip. Sini nah. Nah iya. Nah, sini Pak. Pak Kadip. Pak Suaryono. Asal Jawa di mana? Ya? Jawa di mana? Kalau beli Gresik. Oh, Jogja kan. Jogja. Oh, Jogja. Ya. Nah, itu anak Ustadz Antoni. Yang mana? Yang ini. Masih bujang. Iya. Jangan kesalahan Pak, terekam nih. Terekam nih. Iya. Masuk Beda. Nah, promosi. Iya. inilah para aparatur baik hakim, jaksa, polisi yang tidak mau tahu dengan perkembangan hukum ini kan seperti kejadian. Yang tidak harus jadi tersangka. Yang nenek-nenek penjaga kebun ngambil ke atas yang sudah jatuh, kok dia dihukum dengan mencari panggung, hakimnya memberikan 1 juta walaupun kena. Itu kan mencari panggung namanya. Harusnya memutuskan tidak ada di sini yang menserahnya tidak terpenuhi. Tidak ada niat jahat. Jadi ini Manu Kotip. Ini ngobrol santai baik. Ini kan bapak-bapak ibu di dosen kalau ini. Ini kan libur, jadi ngobrol santai sini. Jadi kalau lagi ada apa masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat, nah, kita bicarakan. Pegawai di situ, Jadi di situ, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kebetulan Pak Otip datang, melok baik, itu kan. Ya, kalau udah baca buku bentar, dengar baik, itu. Kan hakim memutuskan sekian bulan, tapi kasihan nangis, sebenarnya ngasih duit sekian juta. Untuk apa? Bukan masalah dikasih bantu 1 juta, tapi sudah dinyatakan dia sebagai orang yang tersakiti, terpidana. Kopi Pak, Kopi, Pak. lemak kopinya Pak. Itu mensrea. Sama nggak dengan kopi kami? Hah? Kalau di sini lebih enak ini Pak. Kalau di Tulung Selapan lebih enak kopi Pak Otip. Iya. Jadi artinya ini dalam bentuk yang lain terjadi lagi lah peristiwa-peristiwa seperti Kusnika Studi itu. Ada salah hukum, salah menetapkan, salah ini, salah itu. Karena apa? Bodoh aparat itu. Karena masuk itu bisa dicurigai, masuk bisa jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi itu bicara kemana? Kalau dia yang berkualitas, tidak mungkin macam itu. Jadi itu harus diperbaiki Pak. Seluruhnya itu dari moral Pak. Jadi Bukan reformasi. Jadi kalau kepolisian dari bagus galau sekolah itu. Iya, bukan
bukan sekolah, Iya, orang yang Nah, sekolah sama itu. Pak Kementerian Orang atau dulu bukan menyalahkan sekolahnya. Apa kantor Lauren Bridgman itu ada 3 kan? Apa tuh? Yang Dalam mau situasi dicoba sistem. apa? Yang terakhir lah. Sama Oh, satu iya, lagi. iya. Kita Iya, iya. Iya kan? Ya, Jadi introspeksi bagi aturan itu dibuat, itu dipatuhi. Apa itu hukum? Nah sampai sekarang ini tidak ada definisi tentang hukum. Dan apa yang dinyatakan oleh Pan Apeldoorn sekian ratus tahun yang mengatakan itu no sachen de juristen ya, so irem begri ponrek ternyata terbukti. Apa itu artinya? Ya, sampai sekarang pada saat hukum itu masih mencari apa definisi hukum itu. Benar. Tapi Utrecht Tapi Utrecht memberikan. Iya. Ada di Saya memberikan. Pegangan. Setelah itu muncul Bahwa sampai sekarang itu adalah himpunan Pegangan China, pegangan. peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang untuk mengatur tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu harus dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakatnya siapa? Bukan Ubi, bukan Ubi. Tinggal situ Ubi. No sachen de juristen. Ini yang banyak. Ini division. Oh, iya. Komisi lo, ya. Itu kata si Pan Apeldoorn sekian ratus tahun yang lewat. Bahwa sulit hukum itu kenapa? Saking luasnya hukum itu dan berkembangnya hukum itu. Makanya hukum itu bersifat dinamis. Ini kayak Selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Itulah bahasa Jawa. Dan hukum itu tidak semata-mata keadilan. Nah, keadilan ini bukan berarti harus sama, tapi nilai keseimbangan yang diperoleh oleh masing-masing orang yang terkena masalah. Nilai keseimbangan bukan harus sama. Tapi kata wong ilmu eksak lah, adil itu harus bagi 2. Dia menurut eksak, ini kan eksak. Bagi 2 itu bagi 2 tetap 100, 60 bagi 40 bagi 2. Berarti beda dengan sosial ini. Gimana orangnya? Persentasenya 40 60. Bagi 2 juga kan? Oh, kalian ke kantor. Bagi 2 juga. Tidak 10 bagi 25 dah. Ya bagi 2. 100.000 dibagi 2. Ada yang 40.000, ada 60.000, ya bagi 2. Persentasenya tapi nilai keseimbangan bagian ya. Jadi ada lagu Sama dong. kan? Kalau bagi 2. Jadi nilai keadilan bukan harus sama, tapi nilai keseimbangan yang dicapai, rasa kepuasan diperoleh dengan adanya kepastian hukum. Itu kan yang keadilan. Makanya kalau kita berbicara di sini pakai lagi etika hukum. Etika itu berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, etika berarti ya baliknya akhlak. Akhlak itu moral, mores kalau bahasa itu. Berangkatnya dia juga dari Al-Quran. Itu akhlakul karimah. Berbicara etika bukan berbicara etiket. Kalau etiket sopan santun, keberlakuannya tergantung dengan pihak lain. Kalau etika, akhlak moral tidak tergantung keberlakuannya dengan siapapun. Dia tetapkan dilarang. Kalau boleh. Dilarang mencuri walaupun yang dilarang. Ya kan? Nah, itu jadi etiket dengan etika beda. Kita kan sering ngomong, oh kata etika kau. Kalau etika Kalau etika itu para korban itu baru etika. berarti etiket itu tergantung individu masing-masing nilai. Ya etiket itu artinya sopan santun. Betul. Keberlakuannya tergantung pada suatu tempat dan kita ada apa-apa teman lain jangan coba-coba. Bisa ini. Tiket. Skripsi mau Apresiasi bagus misalnya. yang tadi udah tahu akhlak itu sudah. Ya, makanya tadi Sebenarnya tanda nggak jadi sistem pembimbingnya itu Nah, aku lupa yang bagi tadi saya yakin kita Ibaratnya kayak kita buat Iya, akhlak aja gitu. Iya, Itu untuk iya jadi dia tuh lahirnya itu mulai jadi kalau bicara etika itu lebih pada moral. Moral itu kaitannya dengan
Nginep. Aku sengaja nginep. Kali kalau nginep kayak gitu kesana temui Pak Ketua ini. Oh iya. Ini ada kabar itu. Aku nginep masih. Ya. Sebab rencana Desember. Dia pergi ke Mulyo. Belajar macam-macam. Distribusi kualitas yang baik di mana kan itu yang kita bahas. Berapa ubi? Atau jagung? Tidak ada yang makan jagung. Terus 8 banyak. Tahun 71 Mas. Tiga. 73 masuk terus 8. Kiriman pimpinan pusat Muhammadiyah. Iya. Sama siapa ini? Siapa? Ya. Apa di Pak di mana Belanja? Ya. Di Arisan Gading. Dirusak oleh orang-orang yang bertanggung jawab sehingga timbul pendapat ke negara. Pak Habib ke sana yang pakai kemarin, Ya. sepeda kemarin. Beliau lah Noi. Oh iya. Rintisan beliau itu yang Iya. cabang baru. Yang belum bisa dijangkau Kecamatan Kemenang. Sungai Lumpur masuk juga ya? Sungai Lumpur, Sungai Sapan. Sungai Lumpur itu termasuk yang kita kunjungi kemarin. Oh iya. Cengal. Tengah. Iya. 10 tahun 40 tahun di darat, 10 tahunnya di pantai. Sehingga trik-trik pantai itu apa Ya? Pempek udang itu masih ada Pak? Hah? Pempek udang. Oh, banyak. Pempek dari udang. Aduh, aku Bandung ada menarik. Dulu beliaunya pusat Beki. Oh, Beki Pak ini. Yo. Mau Saya ke sana dulu. kalau di sini Saya dengan bapak Sapek itu punya cara Iya. lobby di Jakarta, cara mencairkan apa-apa kepada masyarakat. Iya. Selain perguruan Muhammadiyah begini. Dan oleh sebab itu dalam materi hukum sebelumnya, Saya mau tidak mau, saya harus di depan sebagai siswa. siswa ini harus Iya. Saya jadi apa? selalu melihat Kalau orang jadi tim sukses keluar masuk kantor bupati kita enggak. Bukan yang jalanan itu lah, bagus Bu. Hah? Jalan arah ke Sungai Sapan itu. Jalan Kan anu tuh Pak. Jalan kan tidak ada sebelah anu tuh. kemarin kami sedul bagus ya jembatan sesuai rencana Pak Isak kan buka beton dulu. Iya. Jalan itu sebagian besar semen. tahun 2005 itu sudah jembatan semuanya kan. Iya. Begitu Pak Isak. Nah, yang kedua yang mau lihat Kalau dia masih di DPR Pak, ingetin di dana pusat tolong di sini. Iya. dengan anaknya Muhyiddin itu Bupati. itu jasa Bapak Isak. Pangkal Lampang. Yo. Itu dulu marga Pangkal Lampang. Sekarang jadi kecamatan Pangkal Lampang. Jadi begitu Mas Pampangan kayak gitu. saya cuma menginginkan bagaimana saya bisa membantu beliau. Organisasi. Ya. Saya pikir kalau bisa membantu segalanya bisa aman. Jadi diajak bicara-bicara, sudah kamu bantu aja. itulah Pak. Kita ini kadang-kadang kesalahan teknisnya di dalam menebarkan sesuatu kurang
kurang mengenal dengan bahasa masyarakat. Bahasa masyarakat. Siapa? Baik berkaitan dengan budayanya, kebiasaannya. Belakang kamera. Nah ini yang kurang kita pakai. Sini deh. Harusnya kebiasaan dulu kita jalankan mereka, tapi kita isi muatannya sudah berbeda. Nah ini yang jarang kita gunakan. Sehingga mereka merasa jengah. Kebiasaannya begini kok atau hilang. Harusnya kebiasaannya tetap, tapi berangsur-angsur terkikis dengan muatan-muatan yang akan kita masuk. Itu yang harusnya. Inilah yang dalam prakteknya kurang diterapkan. Jadi sehingga mereka merasa jengah sesuatu terus dianggap wah ini gawat. Nah, jadi disitulah yang kurang terpakai. Kebiasaan masyarakat itu dan budayanya apa? Kita kebiasaan tetap, tapi materinya, substansinya yang kita ganti. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, tetap jangan sampai mendadak langsung hilang. Nah, terkait dengan sedikit bidang hukum lain, Pak Otip ini termasuk pengurus Muhammadiyah yang intens ngurus surat tanah. Kalau ada tanah wakaf, nah, berusaha supaya segera ada akta wakaf, kemudian ada sertifikat wakaf, nah itu. Dan demikian juga tanah Muhammadiyah yang dari beli misalnya, itu ada apakah itu akta PPAT atau akta dari notaris misalnya kan. Nah itu sampai jadi sertifikat. Nah kalau di Muhammadiyah ini pemilik tanah itu tertulis itu kan, pemilik kan Perserikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta, Badan Hukum 1914. Ada Pak itu Pak, seluruh tanah peseluitnya itu masih bahasa Belanda itu 1914. Nah, jadi beliau ini mana tanah beli, tanah wakaf atau hibah itu langsung sertifikat. Nah, ini kan contoh yang baik kan. Nah, baru-baru ini mendirikan masjid di Turun Selapan tuh. Besar masjidnya. Kalau di Pantai Timur itu paling besar Pak. Masjid selesai, tanah belakang jadi wakafkan uang di sini 2 hektar Pak. 2 hektar. Dari 5 miliar Pak. Kaca untuk menghidupi market juga itu. Oh iya. 10 tahun. Pak, hasil menyatukan masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat setempat itu hasilnya alhamdulillah ditakdirkan Allah, mereka banyak berpihak dengan kita walaupun tidak nyatakan saya Muhammadiyah, tapi kalau sholat tarawih, sholat Idul Adha, itu ke lapangan kita, yang itulah yang membuat masjid itu berdiri. Kenapa? Satu Idul Fitri itu bisa 70 juta Pak. Jadi 10 tahun Lebaran. saya katakan yang punya tanah itu wakaf, kita jual kan, duitnya serahkan dengan pembangunan masjid. Itu bedanya dengan ini Pak, orang luar nilainya Iya. antara Muhammadiyah dengan NU. Iya. Kalau Muhammadiyah yang kayu itu ada organisasinya, Iya betul. kiai-kiainya Biasa saja. biasa saja, Bahkan sederhana. bahkan sedang ada yang miskin. Iya. Kalau NU organisasinya yang miskin, kiainya banyak kayu-kayu, Iya. punya pesantren, yang punya ini pesan bukan punya Iya. organisasi, punya kiainya. Iya. Nah itu yang bedanya di situ katanya. Makanya di pengalaman ngurus wakaf Muhammadiyah ini, ya dari waktu ke waktu semakin banyak wakaf tanah Muhammadiyah karena percaya kan. Jadi kita punya tanah 3 hektar Pak. Wakaf daripada orang. Terkumpul dalam satu lokasi ya. Satu kompleknya dulu 2,5, ada lagi 1,5 hektar. Ada lagi 1,5 hektar.
kan di pinggir jalan protokol. Saya angan-angan kalau Tuhan merestui, usahakannya nanti didirikan untuk usaha sebagai membiayai Muhammadiyah yang selama ini tidak punya duit. Tidak punya duit Pak, tapi Ya, alhamdulillah Allah memberikan jalan. jalan untuk merealisasi gagasan. Ya. Jadi barangkali kemarin kan waktu Gubernur Jengga itu Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Apa yang utama yang mana jadi tanya ya? Jadi saya jaga kata Bapak, jangan sekali-kali bergerak untuk Muhammadiyah. Bagaimana diri kita sudah diperhitungkan Tuhan. Buktinya saya tidak pernah kurang Pak, cuma tidak pernah lebih. Cukup kapan ada itu aduh Inilah yang lemah nih. ya saya pernah kurang Pak. Cukup, Umur cukup. 76 masih pajak jalan preman. Luar biasa itu Pak. Iya. 70 lah, mengas-mengas. Iya. Nanti 74 itu bisa keluar negeri terus ya. Presiden. Nah, jadi terkait soal wakaf kehibatan, jadi yang informasi terbaru terkait Muhammadiyah tahun 2006 di Kabupaten Menggala, Lampung itu berdiri Universitas Megopa. Nah itu hasil alih kelola dari Universitas Dirgantara Indonesia Jogja. Tahun 2007 Uniski berdiri. Itu hasil alih kelola dari Universitas Jenggolo Sidoarjo. Nah yang Megopa tadi, informasi terakhir tadi, kayaknya karena tidak ketik mahasiswa, karena prodinya tuh misalnya ada bahasa Jepang itu kan, susah kan? Dosen Saro nyarinya kan, kemudian mahasiswa siapa yang nak kuliah situ, kayaknya ketik mahasiswa. Nah, informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Menggala menghibahkan tanah sama gedungnya itu ke Muhammadiyah, ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi itu bukan usulan bupati, tapi ini sudah hasil rapat DPRD Menggala. Tanah 10 hektar nilainya tuh berapa? 600 miliaran nggak salah. Tanah sama gedung. Gedung itu tinggi 77 lantai kalau nggak salah. Pinggir lintas timur itu. Nah jadi itu dihibahkan ke Muhammadiyah melalui pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ngapa ini terjadi itu tadi balik cerita soal wakaf, soal ibadah. Masyarakat itu pemerintah percaya dengan Muhammadiyah. Kalau misalnya Muhammadiyah ini kaget memang terkelola dengan baik. Rupanya pimpinan pusat Muhammadiyah cerdas menanggapi keinginan pemerintah Menggala ini. Pengelolaan Universitas Menggala ini diserahkan ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kaget yang kuliah di Menggala ini sudah jadi Universitas Muhammadiyah Menggala mungkin kaget ya. Itu mahasiswa UMJ Universitas Jakarta yang asal Lampung. Kuliah di situ. Yang hebat Pak. Apa yang jadi status akreditasi UMJ otomatis berlaku di situ. Bukan dari awal. Jadi kalau prodi akreditasi unggul di Universitas Jakarta, otomatis mahasiswa yang kuliah di Menggala itu statusnya nah itu. Nah kemudian biasanya ini juga seperti yang terjadi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Dalam jangka waktu berapa tahun ke depan, setelah dosen-dosen di Menggala KG sudah memenuhi syarat untuk mandiri, otomatis misah. Jadi mungkin Universitas Muhammadiyah Menggala kayak gitu. Nah kita nih dulu kan ini Fakultas Hukum dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Palembang di Raya Baru. Itu tahun 63. Tahun 74 jadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Palembang. Pindah sini, pindah ke BWM itu. Tanah Fakultas Hukum Galo ini. Nah, kemudian tahun 86 gabung dengan universitas. Itu cerita. Jadi terkait soal hukum tanah masuk itu ya. Nah, jadi itu Muhammadiyah itu konsisten. Nah, kebetulan kami di BWM itu koordinator Majlis Wakaf ngurus tanah-tanah Muhammadiyah.
Dulu kan dia gaya baru kan. Yo, Gaya betul. baru yang Betul. jadi apa? Sekolah Kristen itu. Yo. Demek Pemkot itu. Iya. Pemkot. Pemkot tukar guling dengan sini. Bisa saya datang dimasukkan kantor itu Pak, masih 5 tuh. Iya, iya. Nah, jadi yang di Tulung Selapan tadi, tanah-tanah wakaf atau hibah dari masyarakat ini oleh Pak Hotib dan kawan-kawan semua di sana, ini dikembangkan untuk kepentingan usaha-usaha bisnis. Ada udang tambak ikan tuh Pak, yang Bapak bangun. Ini masalahnya begini, anak saya itu ngajar di Purwokerto, di Yayasan Al-Istiqomah. Dan S1 tes lulus, cuma tidak langsung aja. Disekolahkan lagi di sekolah unggulan di SD Muhammadiyah Klaten. Oh iya. 6 bulan berikutnya selesai, kembali ngajar. Dikasih tahu baik ngajar selama sekian tahun, masuk kualifikasi, Anda umroh. Sekian tahun Anda masuk kualifikasi lagi, sudah S2. Itu karena punya duit. Nah saya mikir kan, kalau orang itu bisa punya duit, kenapa kita tidak? Jadi usaha itu dalam rangka itu. Kalau ketua Yayasan Istiqomah Sambar memang orang kaya, SPBU-nya 5 Pak. Iya, iya. Kalau ini perserikatan, tanah-tanah yang wakaf yang hibah ada di buka usaha apa kan? Balik cerita yang tadi Pak, Bapak kan ditugaskan di usaha selama pernah terpikir di masa muda Alif lah gitu kan, Alif kan dan di situ kan maju juga sudah maju nih karena masuk dalam kan segala kurang lah pokoknya malah Bapak perlawanan itu kan pernah terpikir Itu sebetulnya saya tidak terpikir karena umur pada waktu sudah 25. saya 30 sekarang masih sendirian Jadi nggak terpikirnya macam ini. Nanti rekaman pulang. Apa itu kerjaannya masih itu juga. Nah, dia lah tanah orang Jakarta aja lah. Nanti mengelola yang di daerah. Jadi saya pikir hasilnya maksimal Pak. Kalau di Jakarta karena level pendidikan saya di bawah mereka, jadi bukan saya tidak mau jadi orang yang diatur, yang jelas perkembangan saya lambat. Tapi di situ saya anggap punya kecepatan. Jadi, tapi kalau kawan tanya itulah saya katakan yang namanya hidup ini di mana saja sama, punya tugas yang sama dengan berbeda-beda misinya ya. Cuman salah apa yang mau mengelola di daerah semacam ini? kalau zaman sekarang saya rasa apa namanya remaja di umur 25 tahun yang dulunya dia tinggal di kota misalnya orang aja kayak dengan kemajuan dulu disuruh masuk ke dalam talan saya rasa dia banyak memberontaknya. Nah kalau untuk sekarang ya kan pada zaman waktu itu anak muda bisa lagi ngomong apa Itu terbukti Pak. Kawan-kawan yang dari Jogja, dari Solo, banyak masuk ikut menyumbangkan tenaga. Cuman cara berpikirnya karena dihantui cara berpikir mau jadi apa, mau bagaimana. Kalau saya kan simpel, yang bagaimana itu tetap di mana saja akan bagaimana. Iya, iya. Di mana pun tentu ada Iya. bagaimana. Iya, iya, betul. Jadi mantap lah bagaimana di sini aja. Iya, iya. bagaimana itu pasti ada di mana-mana. Iya, iya, Iya iya. kan? Dimanapun ada bagaimana. Ya. Mungkin kita ke PPM. Bagaimana? Ayo. Ada di mana-mana. Kami ke PPM. siapa Beliau nak nemui ketua PPM Pak Siap. Ridwan. Iya. terima kasih Pak Ayo. ya Pak ya Semangat aja yang muda. Mantap.
Saya yakin akan ketemu yang lebih baik. Ya. Baik, makasih. Ya, Pak. Terus, terus. Ya, Pak. Nah, siapa? Ya, Pak. Oke. Oke. Pak. Oke. Monggo, Pak. Masih Bapak.